Anggapan 6. Analisa yuridis penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani bahwa di dalam nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa menguraikan terkait unsur pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ayat 2. Khusus untuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau rekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Sekalipun penasihat hukum terdakwa menilai kegiatan saksi RT atau Mufid dalam hal merekam pembicaraan adalah bagian dari intersepsi, maka penasihat hukum terdakwa dalam merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU/Data 14 juga harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan Mahkamah perlu juga mempertimbangkan mengenai bukti penyadapan berupa rekaman sesuai dengan hukum pembuktian. Dalam hukum pembuktian, rekaman pembicaraan adalah real evidence atau physical evidence yang pada dasarnya barang bukti adalah benda yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau benda yang menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, rekaman pembicaraan dapat dijadikan bukti sebagai barang yang menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana. Untuk menilai rekaman tersebut merupakan bukti yang sah adalah dengan menggunakan satu parameter hukum pembuktian pidana, yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat bukti kepada hakim di pengadilan. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka argumentasi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tentang adanya illegal access dan dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak. Anggapan 6. Analisa yuridis penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani bahwa di dalam nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa menguraikan terkait unsur pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik itu pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan materi di dalam nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa yang menjabarkan terkait dengan analisa yuridis, kami berpendapat seluruh alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan alat bukti elektronik serta diperkuat dengan keberadaan barang bukti sehingga penuntut umum tetap berpegang teguh pada analisa yuridis yang telah kami rumuskan secara logis, tegas, terperinci dan sistematis yang tertuang lengkap dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 di muka persidangan sehingga kami penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut analisa yuridis dari penasihat hukum terdakwa. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kedudukan hukum dan keahlian dalam melakukan edukasi tentang kesehatan kulit. Hal ini disampaikan karena terdakwa Nikita Mirzani sesuai pengakuannya adalah seorang artis. Maka kemampuan dan keahlian seorang artis adalah dalam dunia akting, yaitu seni yang bertujuan untuk menghibur atau menyampaikan cerita melalui peran yang disimulasikan dengan melibatkan perbuatan berpura-pura untuk membuat penonton percaya pada cerita yang disajikan dalam konteks fiksi yang terlebih dahulu disepakati dengan sutradara. Jadi kalau ada seorang artis yang mengatakan dirinya melakukan edukasi kesehatan kulit, maka penuntut umum beranggapan hal tersebut masuk dalam keahliannya yaitu akting yang disepakati terlebih dahulu dengan sutradara, di mana seorang sutradara berperan sebagai mewujudkan naskah menjadi sebuah karya audiovisual dengan mengarahkan para pemain dan kru yang pada intinya adalah sutradara sebagai pemeran utama menghubungkan peristiwa sesuai dengan skenario. Bahwa penuntut umum melalui tanggapan ini dengan yang baik ingin menyadarkan terdakwa Nikita Mirzani agar berbicara sesuai dengan fakta persidangan dan janganlah bernarasi fiktif dalam nota pembelaan atau pledoinya sebagaimana kemampuannya sebagai artis dalam berakting. Serta penuntut umum mengingatkan agar terdakwa Nikita Mirzani tidak menganggap persidangan ini sebagai dunia akting yang pada intinya menghindari memainkan peran sesuai arahan sutradara sebagai pemeran utama menghubungkan peristiwa sesuai dengan skenario. Bahwa di dalam nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani yang menyatakan
produk kecantikan, terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar tidak tertipu dengan skincare atau produk kecantikan yang overclaim, overpriced, dan tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Bahwa apabila terdakwa Nikita Mirzani memiliki tujuan yang mulia untuk mengedukasi dengan memanfaatkan kepopulerannya sebagai public figure yang memiliki banyak pengikut atau followers, yang mana semua perkataan dan pernyataan dari terdakwa Nikita Mirzani selalu didengar dan diikuti oleh pengikutnya, namun terdakwa Nikita Mirzani justru menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan untuk menarik keuntungan demi kepentingan pribadi, yang mana dalam perkara ini menarik keuntungan sebesar 4 miliar rupiah dari saksi Reza Gladys Pretianisari, sehingga terlihat jelas bahwa perkataan terdakwa Nikita Mirzani yang seolah-olah melakukan edukasi kepada masyarakat justru menjadi sebuah modus operandi dalam melakukan pemerasan kepada pihak lain. Hal ini diperkuat dengan terdakwa Nikita Mirzani yang tidak pernah melakukan laporan kepada pihak BPOM maupun pihak kepolisian apabila merasa mengetahui terdapat owner skincare yang produknya overclaim, overpriced, dan tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Malah justru terdakwa Nikita Mirzani berbicara di media sosial dengan menjelek-jelekan owner dan produknya serta meminta sejumlah uang agar tidak dijelek-jelekan kembali, sehingga dapat disimpulkan pengikut atau followers media sosial terdakwa Nikita Mirzani hanya dijadikan alat untuk menarik keuntungan secara pribadi. Terhadap materi nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani, penuntut umum menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Bahwa penuntut umum menyimpulkan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gladys Pretianisari kepada saksi Ismail Marzuki dilakukan karena terpaksa, sedangkan terdakwa Nikita Mirzani menyimpulkan tujuan dari saksi Reza Gladys Pretianisari meminta pertolongan kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui perantara saksi Ismail Marzuki adalah untuk menutupi kejahatan saksi Reza Gladys Pretianisari yang sudah menjual produk glowing booster serum yang ditempel stiker, di mana produk tersebut faktanya merupakan produk kecantikan yang overclaim, overpriced, dan tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Sehingga dalam hal ini terdakwa Nikita Mirzani tidak melakukan ancaman pencemaran kepada saksi Reza Gladys Pretianisari karena terdakwa Nikita Mirzani mengatakan saksi Reza Gladys abu-abu dan urus setelah terdakwa Nikita mengetahui terdakwa Nikita dijadikan tersangka atas tuduhan pemerasan. Padahal uang yang diberikan saksi Reza Gladys kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki merupakan uang hasil uang kesepakatan bersama. Dan terdakwa Nikita Mirzani juga tidak melakukan ancaman pencemaran dan rahasia terkait dengan 4 gambar berupa gambar glowing booster cell dan 1 gambar berupa nota pembelian e-commerce glowing booster cell Galicia bukan sebagai alat untuk mengancam saksi Reza Gladys Pretianisari yang ada terdakwa Nikita Mirzani merepost atau memposting ulang produk tersebut karena sudah di-review oleh saksi Samira di media sosialnya, sehingga tersebut sudah tidak lagi menjadi rahasia karena sudah diketahui oleh banyak orang. Jawaban penuntut umum bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa Nikita Mirzani yang tidak memiliki logika berpikir di mana terdakwa Nikita Mirzani mengabaikan fakta persidangan yang terungkap di persidangan, yang antara keterangan saksi bersesuaian dengan alat bukti surat berupa berita acara hasil laboratorium digital forensik. Hal tersebut sudah sangat jelas tertuang dalam surat tuntutan penuntut umum bahwa berawal dari kejadian pada tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan pada tanggal 14 November 2024 sekira pukul 13.58 WIB terdakwa Nikita Mirzani meneruskan 1 gambar nota pembelian e-commerce dari glowing booster spell Galicia yang telah dibuatkan tanggalnya kepada saksi Ismail serta mengirimkan pesan. Ini baru salah satu, belum semuanya Mail bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter menjamin bahwa dari rangkaian fakta tersebut di atas terlihat jelas bukanlah saksi Reza Gladys Pretianisari yang meminta pertolongan kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui perantara saksi Ismail Marzuki untuk menutupi kejahatan saksi Reza Gladys Pretianisari yang sudah menjual produk glowing booster cell yang ditempel stiker, melainkan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki secara aktif memiliki tujuan untuk mengirimkan 1 gambar nota pembelian e-commerce glowing booster cell Galicia yang telah dibuatkan tanggalnya kepada saksi Reza Gladys Pretianisari sambil mengatakan bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter menjamin, yang mana maksud dari tanggal tersebut